Selamat siang pemirsa semuanya. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas LJ01 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama, kita tahu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya dan anggota-anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Timotius William. Nama saya Dava Razi. Nama saya Muhammad Farhansyah Aslam Fauzi. Nama saya Bobi Junansyah Firdaus. Nama saya Muhammad Makbul Kafin. Nama saya Muhammad Rafif Zahdana. Baik, dan saya akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisa tentang ketepatan pemilihan kata pada portal berita jpnn.com. Daripada berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan hari ini, yaitu permasalahan dan metode penelitian yang pertama akan dijelaskan oleh Rafif. Permasalahan. Mengapa analisa berita yang berada pada portal berita seringkali sulit dimengerti oleh pembaca? Karena melanggar beberapa syarat ketepatan dalam menggunakan diksi. Sebelum kita masuk ke analisis ketepatan kata pada artikel berita, saya akan menjelaskan tentang apa itu diksi. Diksi secara umum adalah pilihan kata, yang dimana pilihan kata untuk memilih kata yang sesuai dalam mengungkapkan arti dan tujuan dari penulis agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu, kita akan membahas apa fungsi dari diksi yang diantaranya membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat, sehingga menyenangkan pembaca ataupun pendengar, melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal, mewujudkan komunikasi yang efektif, menghindari serta mencegah adanya perbedaan interpretasi dan persepsi, menciptakan keadaan yang kondusif, serta sebagai bentuk ekspresi. Dan juga syarat ketepatan kata yang akan dijelaskan pada analisis nanti, yaitu membedakan secara tepat makna denotasi dan konotasi, membedakan secara tepat makna kata yang hampir bersinonim, tidak mengartikan makna suatu kata secara subjektif, dalam menggunakan imbuhan asing, harus mengerti maknanya, menggunakan kata yang berubah makna dengan benar, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan pasangan yang benar, menggunakan kata umum dan kata khusus secara benar, menggunakan dengan tepat kata yang bersinonim, berhomofon, berhomograf, dan berhomonim. Membedakan secara tepat kata konkret dan abstrak secara tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan dokumen resmi berupa dokumen eksternal. Subjek dari penelitian ini adalah artikel berita pada laman jpnn.com. Artikel yang akan dianalisis pada kesempatan kali ini adalah siswi pacaran kebablasan hohohihi 3 kali saat rumah sepi, dan jarang begituan dengan istri, ayah tak tahan lihat anak tiri. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu artikel siswi pacaran kebablasan hohohihi 3 kali saat rumah sepi. Ini akan dijelaskan oleh Dava dan Kavin. Ya, untuk analisis ini saya akan mulai dari poin pertama, yaitu pemilihan kata konotasi atau denotasi dalam penulisan artikel berita. Pada poin ini, artikel ini memiliki beberapa kesalahan dan beberapa kebenaran. Jadi di sini tuh bagian kesalahannya terdapat pada judul, kalimat kedua, kalimat 6, dan kalimat 11. Sementara suatu contoh yang benar terdapat pada kalimat 1. Saya akan mulai dari kesalahannya. Kesalahan judul yaitu penggunaan kata begituan yang memiliki arti yang konotasi yang sangat luas, yang dapat membuat para pembaca bingung ataupun ambigu. Jadi di sini kata begituan dapat diganti dengan kata berhubungan intim ataupun berhubungan seksual. Kalimat kedua, kesalahannya terdapat pada penggunaan kata hubungan layaknya suami istri yang memiliki konotasi yang luas. Lagi-lagi di sini akan membuat para pembaca menjadi bingung ataupun ambigu. Maka sebaiknya digunakan dengan kata berhubungan intim ataupun berhubungan seksual. Kalimat 6 memiliki kesalahan sama dengan kalimat 2, yang dimana dia menggunakan kata hubungan layaknya suami istri, yang dimana seharusnya diganti dengan berhubungan intim ataupun berhubungan seksual. Kesalahan terakhir pada poin ini yaitu terdapat pada
kalimat 11, yaitu penggunaan kalimat hubungan terlarang yang dimana mempunyai arti konotasi yang dimana arti konotasinya ini tidak sesuai dengan makna yang diinginkan oleh si penulis. Maka seharusnya kata ini diganti dengan hubungan di luar nikah. Contoh benar dapat dilihat pada kalimat 1, yang dimana penggunaan kata gaya yang memiliki arti cara yang cocok dengan kalimat ini. Poin kedua, penggunaan kata bersinonim, berhomofon, berhomograf, dan berhomonim. Di sini terdapat kesalahan pada bagian judul dan pada kalimat kedua. Pada bagian judul, kata kebablasan tidak cocok digunakan. Kenapa? Dikarenakan kata kebablasan merupakan kata tidak baku. Maka sebaiknya kita menggunakan kata kelewatan yang memiliki arti yang sama. Setelah itu, kesalahan pada kalimat kedua. Penggunaan kata kekasih, yang dimana pada umumnya kata kekasih digunakan untuk hubungan yang dimana dijalankan dengan serius. Tetapi hubungan antara dua orang ini hanya sebatas pacaran. Maka seharusnya kata kekasih diganti dengan kata pacar. Poin ketiga, tidak mengartikan makna suatu kata secara subjektif. Di sini kesalahannya dalam judul, penulis menggunakan kata hohohihi dan mengartikannya secara subjektif menjadi hubungan seksual. Seharusnya di sini penulis menggunakan kata hubungan seksual saja, dikarenakan hohohihi secara objektif tidak memiliki arti. Poin keempat, dalam menggunakan imbuhan asing, jika diperlukan, harus mengerti maknanya terlebih dahulu. Pada poin ini, kami tidak menemukan kesalahan ataupun kata yang dapat dianalisis menurut poin ini. Kemudian pada poin kelima, yaitu adalah menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan pasangan yang benar. Pada poin kelima ini, kita tidak menemukan yang bisa dianalisis. Maka dari itu kita lanjut ke poin 6, yaitu penggunaan kata umum dan kata khusus. Pertama, yaitu terletak pada judul dengan kata begituan, merupakan kata umum yang memiliki banyak arti. Namun berdasarkan makna dari sisi artikel ini, kata khususnya adalah berhubungan intim. Kemudian kalimat 1, hubungan layaknya suami istri, merupakan kata umum. Untuk kata khususnya adalah berhubungan intim. Kemudian pada kalimat 11, yaitu adalah kata hubungan layaknya suami istri, merupakan kata umum. Yang lebih tepatnya bisa diganti dengan kata khusus, yaitu berhubungan intim. Kemudian pada kalimat 11, ada kata bertanggung jawab, merupakan kata umum yang memiliki arti luas. Namun untuk kata khususnya bisa diganti dengan kata menikahi, karena konteks bertanggung jawab di sini adalah untuk menikahi korban. Kemudian di kalimat 12, bertanggung jawab, merupakan kata umum yang memiliki arti luas. Namun untuk kata khusus bisa diganti dengan kata menikahi, karena konteks bertanggung jawab di sini adalah untuk menikahi korban. Kemudian kita lanjut ke poin 7, yaitu adalah penggunaan kata yang bermakna dengan cermat. Ini sama seperti poin 5, kita tidak bisa menemukan analisisnya. Kemudian maka dari itu kita lanjut ke poin 8, yaitu penggunaan dengan cermat kata hampir bersinonim. Di sini kita awali dengan kalimat 1, yaitu kata tidak pantas. Pada kalimat ini memiliki arti yang sama dengan tidak patut. Jadi kata tidak pantas bisa diganti dengan kata tidak patut. Kemudian pada kalimat 13, yaitu adalah kata hubungan terlarang. Pada kalimat ini memiliki arti yang sama dengan hubungan gelap. Jadi kita hubungan terlarang dapat diganti dengan kata hubungan gelap. Lalu pada poin 9, poin terakhir, yaitu penggunaan kata konkret dan abstrak secara cermat. Pada kalimat 1 sebenarnya sudah benar, yaitu pada kalimat ini duduk di bangku sekolah. Kata bangku adalah kata konkret, dan penggunaan kata ini pada sudah cermat, jadi tidak membuat para pembaca ambigu. Kemudian pada kalimat 3, yaitu contoh salahnya, itu pada kalimat langsung gerak. Kata gerak adalah abstrak. Penggunaan kata gerak kurang cermat, seharusnya bisa lebih spesifik dan ganti kata mencari, yang dimana sesuai dengan konteks pada kalimat tersebut. Jadi, bisa disimpulkan dari artikel yang kita analisis menyalahi beberapa poin pada syarat ketetapan kata. Namun, dari banyak kesalahan masih bisa ditemukan poin-poin yang benar pada artikel siswi, pacaran kebablasan, hohohihi 3 kali saat rumah, seperti diantaranya penggunaan kata bersinonim, tidak mengartikan kata secara subjektif, penggunaan kata konotasi atau denotasi dalam penulisan artikel berita, lalu penggunaan kata umum dan kata khusus, penggunaan kata konkret dan kata abstrak, dan yang terakhir penggunaan dengan cermat kata hampir bersinonim. Baik, kita akan lanjut ke artikel yang kedua,
dengan judul Jarang Begituan dengan Istri, Suami Tak Tahan Lihat Anak Tiri. Ini akan dijelaskan oleh Farhan dan Bobby. Sama seperti di artikel sebelumnya, saya akan menganalisa diksi dengan syarat-syarat ketepatan kata sebagai berikut. Yang pertama, ada kata bersinonim, homofon, homograf, dan homonim. Syarat ketepatan kata ini ada di kalimat pertama dari artikel yang berbunyi, Farlan alias Alan menghuni penjara karena melakukan perbuatan asusila terhadap anak tirinya. Di bagian ini terdapat kata bersinonim, yaitu menghuni yang bisa memiliki arti yang sama dengan mendiami, tetapi penggunaan kata menghuni sudah tepat karena kata mendiami lebih cocok jika orang tersebut meninggali suatu tempat. Lalu untuk kata bersinonim berikutnya ada di kalimat 8 yang berbunyi, dia mulai memperlakukan mentari bak budak seks sejak Desember 2017 lalu. Kata bak memang memiliki kesamaan arti dengan bagaikan yang berarti untuk membandingkan sesuatu. Namun di dalam kalimat ini, kata bagaikan lebih cocok untuk digantikan karena kalimat ini sedang mengandaikan seseorang dan bukan membandingkan suatu hal. Lalu syarat ketepatan kedua adalah penggunaan kata umum dan kata khusus, di mana di artikel ini terdapat di kalimat ke-14 yang berbunyi, Alan menambahkan, dirinya sudah tidak ingat berapa kali menggauli anak tirinya itu. Di kalimat ini, kata menggauli memiliki makna yang luas, yang bisa berarti mengajak bergaul maupun menyetubuhi. Untuk kata khusus yang cocok untuk menggantikan kata tersebut adalah berhubungan intim, karena kata tersebut mendeskripsikan kejadian di kalimat ini dengan jelas. Berikutnya adalah penggunaan kata konkret dan abstrak yang ada di kalimat ke-9, yaitu bak. Pada kalimat ini sebenarnya bisa menjadi kata abstrak atau konkret. Jika abstrak, berarti perbandingan atau bagaikan. Dan jika konkret, berarti kotak besar. Tapi pada artikel ini, penggunanya sudah cermat karena sesuai dengan konteksnya. Dan untuk di bagian penggunaan kata berubah makna dan kata hampir sinonim, tidak memiliki hal yang bisa dianalisa di artikel ini. Selanjutnya, saya akan menganalisa dari pemilihan kata konotasi, denotasi dalam penulisan artikel berita. Dan berikut merupakan hasil analisis pemilihan kata konotasi, denotasi dalam penulisan artikel berita. Yang pertama, dari judul. Jarang begituan dengan istri, ayah tak tahan lihat anak tiri. Penggunaan kata begituan di sini adalah kata konotasi yang kurang tepat. Karena kata begituan memiliki makna yang luas. Sebaiknya diganti dengan kata yang lebih jelas seperti berhubungan intim. Selanjutnya, untuk kalimat konotasi denotasi yang ada di kalimat 12. Alan mengaku memberi uang kepada mentari agar bocah 12 tahun itu mau diajak begituan. Nah, di sini kata begituan dapat membuat para pembaca kebingungan. Karena kata begituan memiliki makna yang luas dan dapat membuat ambigu. Sebaiknya diganti dengan kata yang lebih jelas, seperti berhubungan intim. Nah, selanjutnya, hasil analisis dari kalimat ke-14. Alan menambahkan, dirinya sudah tidak ingat berapa kali menggauli anak tirinya itu. Kata menggauli di sini adalah kata konotasi yang kurang tepat, karena maknanya luas. Dan selanjutnya, hasil analisis dari kalimat ke-16. Selain lantaran sakit hati, Alan mengaku melakukan perbuatan asusila itu karena jarang berhubungan badan dengan istrinya. Kalimat konotasi berhubungan badan di sini adalah kalimat yang ambigu. Sebaiknya diganti dengan kalimat yang lebih jelas seperti berhubungan intim. Selanjutnya, hasil analisis dapat disimpulkan bahwa artikel tersebut menyalahi beberapa poin pada syarat ketepatan kata. Di antaranya penggunaan kata bersinonim, membedakan secara tepat makna denotasi dan konotasi, menggunakan kata umum dan kata khusus secara benar, dan penggunaan kata konkret dan abstrak secara cermat. Baik, berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun artikel-artikel tersebut memiliki banyak ketepatan pemilihan kata, namun masih terdapat kesalahan penulisan baik pada judul maupun isi artikel. Nah, ini nantinya dapat mempengaruhi pembaca dalam menangkap arti dan tujuan dari artikel yang sesungguhnya. Sekian dari kelompok kami, atas waktu dan perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.